Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Nada Tauhidah Zaharani, 2. Feni Ratna Anjani, 3. Ukudiah Kanafila, 4. Andin Anggriani Mantara. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang resiko-resiko kredit dalam keuangan Islam. Di sini kami akan membahas tentang mitigasi resiko kredit, sistem pemeringkatan kredit, dan validasi sistem pemeringkatan kredit. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Nada. Mitigasi risiko kredit. Yang pertama, lembaga keuangan syariah mengurangi risiko kredit eksposur dengan menggunakan jaminan yang diberikan oleh third counterparty, di mana jaminan adalah perjanjian kontraktual dengan pihak ketiga yang memiliki bobot lebih rendah daripada rekaan asli. Kemudian, di sisi lain, jaminan adalah aset yang diberikan sebagian atau seluruhnya untuk menjamin kewajiban pihak lawan dengan mengembalikan kerugian yang terjadi. Untuk lembaga keuangan yang menggunakan jaminan risiko kredit dalam hal ini mengurangi EAD atau LGD setiap kali mereka menerapkan Basel II atau pendekatan IPR Foundation. Kemudian di sisi lain, menggunakan jaminan untuk bagian tersebut dari eksposur pengurangan yang dinyatakan dalam bobot risiko. Mekanisme ini menjadi pertimbangan. Lembaga keuangan diperbolehkan untuk mengurangi modal biaya penyimpanan terkait dengan aktivitas risiko kredit yang berbeda, dengan memperhatikan kualitas atau tingkat kredit dari penjamin yang harus lebih baik dari kualitas pihak lawan. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam jaminan yaitu jumlah jaminan yang mencakup semua eksposur dari semua kontrak di pihak lawan. Kemudian dengan melihat kelayakan apakah kondisi operasionalnya sudah terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah alokasi pertanggungan. Dalam setiap pemberian kredit pasti ada risikonya. Dalam hal ini, risiko yang terjadi yaitu kredit bermasalah. Untuk itu, pihak bank perlu melakukan penilaian pada suatu pemohon kredit dengan menggunakan penilaian 4P, 5C, dan 3L. Di mana 4P yaitu yang pertama, personality, di mana pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian pemohon kredit, baik riwayat hidup, pengalaman berusaha, maupun pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, purpose. Bank juga harus mencari data dengan tujuan untuk penggunaan kredit. Yang ketiga adalah prospek. Dalam hal ini, bank melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan pemohon kredit. Kemudian yang keempat ada payment. Penyaluran kredit bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian, analisis menggunakan prinsip 5C. Yang pertama ada karakter, yaitu bank harus yakin bahwa sifat pemohon kredit dapat dipercaya. Yang kedua ada capacity, yaitu untuk melihat apakah pemohon kredit kemampuannya di bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikan. Yang ketiga ada kapital, yaitu untuk melihat apakah penggunaan modal sudah efektif atau belum dengan melakukan pengukuran seperti likuiditas, solvabilitas, dan lain-lain. Kemudian ada kolateral, yaitu merupakan jaminan yang diberikan pemohon kredit baik bersifat fisik maupun non-fisik. Yang terakhir ada condition of ceremony, yaitu pihak bank juga menilai kondisi ekonomi serta politik di masa sekarang maupun masa mendatang sesuai sektor masing-masing serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Kemudian, analisis menggunakan prinsip 3R, yaitu yang pertama ada return, yaitu dengan melihat hasil yang diperoleh oleh debitur. Artinya, perolehan tersebut mencukupi untuk membayar keperluan perusahaan lain. Yang kedua ada repayment. Dalam hal ini, bank tentu saja harus mempertimbangkan kemampuan bayar dari pihak debitur. Yang terakhir ada risk bearing ability, yaitu sejauh mana terdapatnya kemampuan debitur untuk menanggung risiko. B. Sistem pemeringkatan kredit. Peringkat kredit menunjukkan kelayakan kredit dan rekanan yang cakap, yakni individu dan perusahaan, dan lain-lain sehubungan dengan kewajiban resmi. Dalam bentuknya yang paling dikenal luas, sistem peringkat kredit salah satunya sebagai huruf atau bilangan bulat. Sedangkan yang terakhir biasanya dinyatakan oleh peringkat internal bank. Lembaga keuangan dapat mengklasifikasikan risiko kredit tergantung pada sifat kewajiban. Ada dua jenis teknik untuk menilai sistem kredit, yaitu 1. Peringkat point in time dan melalui siklus. Berdasarkan sistem penilaian point in time, pendorong utamanya adalah informasi pada saat penilaian. Dengan demikian, obligor berada pada peringkat tertentu sesuai dengan frekuensi kasus dalam waktu tertentu atau jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 1 tahun. Lalu pemeringkatan siklus merupakan pemeringkatan yang memperhitungkan sikap obligor melalui fase siklus serta keadaan yang dapat mempengaruhi kredit obligor. 2. Penilaian kualitatif dan kuantitatif. Dalam pemeringkatan, lembaga dan lembaga keuangan dapat menggunakan metodologi berdasarkan kriteria penilaian kualitatif atau informasi kuantitatif atau kombinasi keduanya.
Selanjutnya yaitu validasi sistem pemeringkatan kredit. Sistem pemeringkatan kredit yang digunakan lembaga harus dalam interval yang telah ditentukan sebelumnya, serta setiap kali ada parameter baru atau karena kondisi pasar dan kontrak. Untuk kriteria kualitatif yang valid ini terlebih dahulu harus diperiksa dan kemudian kuantitatif harus digunakan dalam proses penilaian sistem. Yang pertama yaitu validasi kualitatif. Sistem validasi yang menggunakan kualitatif harus mempertimbangkan yang pertama desain dan implementasi model untuk sistem rating. Yang kedua, kualitas data yang digunakan sebagai input pada sistem rating. Penggunaan sistem penilaian secara internal dalam proses persetujuan lembaga kredit. Lembaga keuangan harus memberikan penekanan yang besar pada kriteria kualitatif ini. Validasi yang tidak memadai dapat memihak institusi agar regulator dan penilaian yang salah terhadap sistem penilaian yang sesuai. Selanjutnya, desain dan implementasi model sistem. Institusi harus menyediakan dokumentasi lengkap untuk proses implementasi pada model yang tepat yang digunakan untuk penilaian sehingga dapat dengan mudah dinilai. Oleh karena itu, dokumentasi harus induk, konsisten, dan lengkap serta lebih analitis. Dokumentasi ini setidaknya meliputi yang pertama, pemilihan kriteria yang dipilih untuk sistem penilaian yang diterapkan, jenis model penilaian, deskripsi model penilaian, dataset yang digunakan sebagai input ke sistem rating, proses validasi, dan kemungkinan hasil selama pengembangan model. Fungsi matematika yang digunakan untuk mengimplementasikan model, kalibrasi output model ke probabilitas default. Yang ketiga yaitu masalah integritas data. Integritas data memainkan peran utama dalam kualitas dan hasilnya yang dapat dipercaya dari sistem penilaian. Pengumpulan data membangun database mengacu pada kasus gagal bayar di masa lalu. Dalam pembayaran atau menyampaikan secara umum semua informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan pihak lawan. Lembaga keuangan yang menyediakan keuangan konvensional atau syariah produk harus mengikuti beberapa persyaratan dasar untuk data koreksi dan penggunaan. Yang pertama yaitu riwayat pemeringkatan obligor dan penjamin. Waktu di mana data telah digunakan untuk menetapkan perintah, data kunci dari metodologi pengelolaan data terkait memperoleh peringkat. Data yang mengidentifikasi obligor dan exposure yang mengakibatkan status default, tanggal dan keadaan prestasi tersebut, data tentang PD yang terkait dengan nilai peringkat. Yang keempat yaitu menguji penggunaan sistem peringkat. Lembaga keuangan harus dapat menguji dan memberikan persetujuan untuk penggunaan internal sistem pemeringkatan mereka. Yang kelima, validasi kuantitatif. Dalam validasi kuantitatif ini yang harus diperiksa adalah sistem penilaiannya. Sistem penilaian kemampuan untuk membedakan berdasarkan analisis kuantitatif pelarut dan obligor yang tertekan dan mengkategorikan menurut kelas dan senioritas yang sesuai. Berdasarkan analisis kuantitatif itu, validasi kecil sistem sehubungan dengan keakuratan perkiraan mereka harus mempertimbangkan tes fungsional, fungsionalitas dan metodologi yang diterapkan dalam sistem terutama diuji berdasarkan alat statistik, termasuk kurva ROC, koefisien Gini dan Kolmogorov. Validasi dalam sampel di mana 2/3 atau 66,66% sampel adalah sampel pelatihan dan digunakan untuk pembuatan model, dengan kata lain mengidentifikasi parametrik dan non parametrik. Ada dua validasi, yaitu validasi dual sampel di mana sisa 1/3% dari pengembangan dalam sampel digunakan sebagai sampel uji kinerja sistem. Validasi di luar waktu, di mana validasi dibagi menjadi dua periode. Yang periode pertama yaitu periode pengamatan, biasanya 1 tahun akun pengumpulan data yang dipesan selama periode ini, dan periode kedua yaitu 12-18 bulan setelah tanggal akhir pengamatan akun.
Pengujian kembali dengan menggunakan backtesting, model sistem pemeringkatan ini dibanding dengan data historis realisasi lembaga perkreditan. Selanjutnya itu perbandingan dengan menerapkan pendekatan benchmarking, terdapat perbandingan estimasi taruhan model sistem rating dengan hasil lembaga eksternal dan model bergengsi dan di luar yang dikenal luas. Tes stress. Skenario tes stress digunakan untuk memastikan forward kemampuan sebuah model. Dengan kata lain, menguji kemampuan model dari kondisi ekstrim. Selanjutnya kita akan membahas studi kasus. Di sini kita memilih tema studi kasus yaitu implementasi prinsip 6C, 5C, dan 3M untuk meminimalisir risiko kredit pada Bank Syariah Indonesia. Kasusnya itu 5 bulan setelah pemberian kredit modal kerja, seorang debitur menginformasikan bahwa tidak sanggup memenuhi kewajibannya lagi. Apa sebabnya? Debitur menginformasikan bahwa dia melakukan stock of name dan menemukan kenyataan bahwa nilainya tidak sesuai dengan yang tercatat dengan pembukuan yang ada. Pada pembukuan, jauh lebih besar pendapatannya, sehingga dia melakukan perhitungan lebih lanjut. Ternyata aset-asetnya termasuk stoknya yang ada di gudang yang dijual tidak akan menutup semua utang-utangnya. Akhirnya, debitur menyatakan bahwa ia sudah bangkrut. Tetapi dari sisi analisis kredit, apa yang salah? Mari kita temukan solusi dan masalah dan solusi pada studi kasus ini. Yang kedua, status kolektibilitas kredit. Ada 3 kolom yang sudah disediakan dalam tabel tersebut. Yang pertama ada lama tunggakan, tingkat kolektibilitas, dan kategori. Lama tunggakan 0, tingkat kolektibilitasnya 1, termasuk kategori lancar. Lama tunggakan 90, tingkat kolektibilitasnya 2, kategori dalam perhatian khusus. Lama tunggakan 91 sampai 120, tingkat kolektibilitasnya 3, kategori kurang lancar. Dan lama tunggakan 121 sampai 180, tingkat kolektibilitasnya 4, termasuk dalam kategori diragukan. Dan yang terakhir, lama tunggakannya melebihi 180, tingkat kolektibilitasnya 5, dan kategori macet. Yang ketiga, penyebab kredit macet. Penyebab kredit macet ini ada 2 hal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini yang berasal dari banknya itu tersendiri. Penyebab yang timbul kredit macet antara lain prosedur pemberian kredit yang kurang komprehensif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikat kurang baik dari pemilik, pengurus, atau pegawai bank. Yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal ini berasal dari luar bank itu tersendiri, bisa berasal dari debitur dan kondisi-kondisi ekonomi saat itu. Yang keempat, analisis kredit. Analisis kredit adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu permohonan kredit. Tujuan utama dari analisis kelayakan itu adalah untuk memperoleh keyakinan apakah permohonan kredit mempunyai kemampuan dan kemauan memenuhi kewajiban mengembalikan pinjaman. Penerapan analisis kredit yang biasa dilakukan oleh bank sebelum memberikan kredit adalah analisis dengan prinsip 6C dan 5C. Jadi di sini bank menganalisis apakah orang tersebut atau debitur tersebut mampu untuk membayar atau memenuhi angsuran kredit yang diberikan sesuai akad atau perjanjian. Selanjutnya, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, melakukan tinjauan dan pengecekan kembali apa saja faktor debitur terjerat kredit macet. Yang kedua, melakukan analisis prinsip 3R. Yang pertama, reconditioning atau penataan ulang. Cara ini untuk meringankan beban debitur, dan upaya ini dilakukan untuk mengonversi tunggakan, menambah fasilitas kredit, penjadwalan, dan persyaratan kembali. Yang kedua, persyaratan kembali atau restructuring. Cara mengatasinya itu dengan dilakukan mengubah syarat pinjaman yang meliputi perubahan jadwal, jangka waktu, serta persyaratan lainnya yang telah disepakati. Yang ketiga yaitu penjadwalan kembali. Ketika mendatangi bank dan menjelaskan apa yang terjadi, bank bisa melakukan penjadwalan kembali. Cara melunasi kartu kredit macet ini dilakukan dengan menyesuaikan kembali tenor pinjaman dan perpanjangan tenor yang akan disesuaikan dengan kemampuan debitur dalam membayar cicilan. Yang terakhir, saran yang kami berikan yaitu sangat diharapkan kepada kedua belah pihak bermasalah dengan pembiayaan kredit macet maupun perbankan syariah, di mana pihak Lex Societies melakukan akad hendaknya bermusyawarah dan menjadwalkan pembiayaan kembali. Yang kedua, sangat diharapkan kedua belah pihak bila terjadi kredit macet sampai tidak ada penyelesaiannya, maka dapat mengambil jalan penyelesaian melalui pengadilan yang berwenang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Untuk sesi diskusi dan tanya jawab akan dilakukan di waktu yang sudah ditentukan oleh Pak Izra. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.